University Malaya itu memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa S3-nya, silakan kepoin kami, cari tahu tentang dosen yang kalian tertarik. Kalau memang nantinya berkenan dan memang interest, silakan apply. Di awal pertemuan, supervisor ini akan meminta komitmen studentnya. Oh ya, kamu punya target selesainya study plan-nya gimana? Kalau kita di sini memang setiap semester, di ujung semester itu wajib mengisi progress report di dalam sistem dan nanti dikomentari oleh si supervisor. Nah, keputusan ini kalau diperpanjang lagi itu mempengaruhi juga. Kalau kita sampai dapat unsatisfactory 2 kali dalam 2 semester berturut-turut, itu kemungkinan akan di-terminated dalam sistem dan kita akan di-cancel visanya. Tidak ada jaminan bahwa oh udah gampang ini dijamin lulus kok, enggak. Enggak ada ya? Enggak. Halo teman-teman, senang sekali ketemu lagi di Hive Intelligent Podcast bersama saya Romora Edward Sitorus. Hari ini kita kembali akan bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif dan hari ini saya di Kuala Lumpur, Malaysia berjumpa dengan Mbak Fatima. Beliau adalah seorang senior lecturer di Universitas Pancasila dan saat ini sedang mengambil PhD atau kuliah S3 di University Malaya. Apa kabar Mbak Fatima? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kita ketemu kemarin ya? Iya, ketemu kemarin di kampus. Terima kasih loh udah datang ke sini. Sama-sama Mas Mora. Saya panggilnya Bang Mora kali ya. Bang Mora ya? Iya. Siap. Aku panggilnya Fatima. Boleh. Fatima, siap. Oke. Mbak Fatima, ini kan dirimu ini aku baca di CV-nya udah banyak banget nih prestasi-prestasi. Papernya berderet, ikut paparan conference banyak banget gitu ya. Alhamdulillah. Dan aku juga punya banyak kenalan yang mereka itu cita-citanya jadi dosen. Oke. Dan mereka tuh pengen untuk S3 bisa keluar negeri gitu. Nah, boleh nggak cerita kira-kira gimana perjalanan Mbak dari sejak awal dulu pengen berkarir sebagai dosen hingga saat di sini studi di Malaysia? Oke. Sebenarnya profesi dosen itu adalah profesi yang tidak saya cita-citakan sejujurnya. Jadi berawal dari keinginan orang tua yang meminta saya untuk melanjutkan S2 ketika saya menyelesaikan S1. Jadi dalam impian saya itu adalah saya pengen bekerja sebagai pegawai bank saat itu. Tapi karena keinginan orang tua untuk melanjutkan S2 dan diputuskan memilih Malaysia dengan alasan karena negara serumpun, Melayunya masih kental. Jadi untuk beradaptasi dalam bahasa itu tidaklah terlalu sulit. Jadi dipilihlah Malaysia. Ya, ketika memutuskan untuk melanjutkan S2 dan menyelesaikan studi dengan banyaknya cerita di dalam itu, saya berpikir lulusan S2 profesi apa yang tepat untuk saya peroleh ketika nanti saya balik ke Indonesia, karena memang saat itu tidak ada pikiran untuk stay di Malaysia ketika menyelesaikan pendidikan. Nah, yang ada di pikiran saya adalah profesi yang bisa menerima orang yang lulusan S2, fresh graduate, belum punya pengalaman pekerjaan, mungkin adalah dosen. Nah, di situ langkah awalnya dan mencoba apply. Alhamdulillah di 2015 saya tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Wah, keren Anak Jaksel. Anak Jaksel ya? Oh sama dong, saya juga di sekitar Jaksel. Oh iya. Di Pondok Labu. Oh di Pondok saya sering-sering sawah. Oh gitu ya? Deket bisa main kita nanti di Tebet nih Mas. Oke, itu mungkin singkatnya ya Mas. Jadi dari 2015 itulah karir saya sebagai seorang akademisi dimulai. Oh gitu. Nah di Malaysia tepatnya sekarang di University Malaya. Kenapa pilih University Malaya? Dan mungkin tadi cerita tentang bidang studinya dong. Oke. Alasan milih University Malaya yang awalnya adalah itu kita pertama kalau bicara pertama sekali itu waktu itu ayah saya kan yang meminta untuk meneruskan S2. Kita pergi ke pameran
Di situ kita dapat informasi beberapa universitas yang Iya. ada di Malaysia. Nah, kenapa pilihan jatuh ke University Malaya saat itu adalah karena passing grade-nya yang lebih baik karena dia termasuk first rank di Malaysia. Lalu memilih ekonomi adalah memang ketertarikan saya di bidang ekonomi saat itu. Dan memang juga pengennya linear dengan S1-nya saya, sehingga adaptasi dalam mata kuliah itu mungkin tidaklah saya dapatkan terlalu ada kesulitan di dalam beradaptasi di mata kuliahnya. Jadi memilih University Malaya termasuk salah satu ada karena ranking pertama di Malaysia, juga masuk top 100 di US rank. Oh, wow. Ya, jadi itu salah satu motivasinya. Yang kedua adalah mungkin juga karena budaya yang tidak terlalu jauh, jadi beradaptasi di lingkungannya juga lebih mudah. Oh gitu ya? Ya. Oke. Nah berarti dirimu sekolah S2 di Malaya, S3 lanjut di Malaya sekarang ini. Ada nggak sih perbedaan yang besar antara sekolah di Indonesia dengan sekolah di Malaysia? Boleh nggak cerita hal-hal yang menurut dirimu, oh ini di Indonesia ada, di Malaysia nggak ada, atau di Malaysia ada, di Indonesia malah nggak ada? Mungkin hal-hal yang menarik. Iya, oke. Kalau bicara dari sisi yang saya alami selama studi di Malaysia, yang saya rasakan adalah untuk di sini itu dosennya komit sama kelas. Oke. Jadi datangnya on time, selesainya juga on time. Iya. Itu sisi yang saya rasakan ya Mas ya. Kalau studi di Indonesia yang saya peroleh adalah informasi dari teman-teman yang menjalankan S2 atau S3 di sana kayak gitu. Ini yang saya rasakan adalah dosen-dosennya on time. Di luar untuk bobot mata kuliahnya sendiri itu memang oleh mereka dipersiapkan yang up to date, yang current issue. Jadi yang disampaikan ke mahasiswa adalah isu-isu yang terbaru kayak gitu. Itu kalau dari sisi pengajaran. Nah, untuk di luar pengajaran itu kita pun juga boleh untuk berkomunikasi sama dosen, meminta masukan ataupun kayak nasihat akademik kalau kita mengalami sesuatu hal. Nah, yang paling saya garis bawahi adalah fasilitas penunjang sebagai seorang student di sini. Salah satunya adalah library-nya. Oh gitu? Ya, library-nya itu dibikin senyaman mungkin sehingga membuat si pelajar ini tuh betah berada di library. Betah untuk berlama-lama. Berlama-lama. Iya. Contohnya gimana tuh? Contohnya kalau di kampus saya itu kan ada 4 tingkat library-nya, dan setiap tingkat itu dibikin suasananya berbeda-beda. Oh. Ada yang memang ada thesis room yang memang di situ khusus untuk mahasiswa yang pengen melihat referensi dari tesis para seniornya. Iya. Kemudian ada juga di level yang kita pengen enjoy discuss. Iya. Jadi ada discuss room. Di situ dibikin lebih santai. Lalu ada juga yang kalau lebih yang suka private juga ada carol room yang itu memang kayak ruang kerja sendiri buat kita. Kayak bilik-bilik gitu ya? Ya benar, kayak room satu room gitu. Dari situ udah lengkap semuanya. Jadi kalau mau ninggalin barang karena kita mau keluar makan itu aman. Ya. Tapi juga ada tersedia kayak stationery gitu, meja-meja. Kemudian juga ada yang sifatnya kalau kita mau santai sambil baca novel atau buku, itu ada sofa-sofa yang lumayan asik ya. Ya. Jadi memang suasana di setiap tingkatan library-nya itu dibikin berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan si studentnya. Nah, yang terakhir yang saya juga soroti adalah bahwa kami sebagai mahasiswa S3 itu setiap semesternya diwajibkan untuk melaporkan progress report, study progress-nya kita. Yang mana nanti itu akan diberikan komentar oleh si supervisor apakah disetujui atau tidak progress tersebut. Dan nanti akan diberikan evaluasi oleh pihak fakultas. Paham. Jadi kita termonitor
progress reportnya kita Itu tuh monitor, termonitor. nggak hilang lah Iya. ya tiba-tiba gitu ya. Saya tidak tahu kalau yang di kondisi di Indonesia karena tidak mengalami langsung, Betul. cuman berdasarkan dari cerita teman adalah hubungan bimbingan antara mereka dengan promotornya itu sifatnya antara mereka berdua tanpa ada yang memonitor secara resmi di dalam sistem ya. Iya. Kalau kita di sini memang setiap semester di ujung semester itu wajib mengisi progress report di dalam sistem. Dan nanti dikomentari oleh si supervisor, dan nanti supervisor pun akan memberikan penilaian dari 1 sampai 3 untuk indikator tertentu. Tentang frekuensi pertemuan, progres kita dalam merespon revisian yang diberikan oleh si supervisor kayak gitu. Nah, nanti hasil akhirnya adalah satisfactory atau unsatisfactory. Nah, keputusan ini kalau diperpanjang lagi itu mempengaruhi juga. Kalau kita sampai dapat unsatisfactory 2 kali dalam 2 semester berturut-turut, itu kemungkinan akan di-terminated dalam sistem dan kita akan di-cancel visanya. Wah, ngeri ya? Ya, nggak bisa perpanjang berarti. Karena kita wajib perpanjang. Harus serius dong. Iya. Di situ, jadi tujuan adanya progress report itu adalah untuk komitmennya kita sebagai PhD student. Wah, seru banget nih tadi ngobrol soal sistem di Malaya untuk mengecek bagaimana progres dari seorang mahasiswa PhD. Kalau tantangannya sendiri nih selama bersekolah S3 lah, itu kalau dari motivasi diri sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi yang mengalami ya Mas ya, tantangannya itu di luar non-akademik itu homesick-nya. Homesick-nya ya? Iya. Kita kayak ada makanan-makanan tertentu yang pengen kita dapatkan yang otentik rasa Indonesia itu kadang-kadang makanan itu yang bikin kita kangen pengen balik kayak gitu kan. Ada tersedia di sini mungkin tapi agak berbeda rasanya dengan kalau kita merasakan langsung di Indonesia. Betul. Jadi tantangan di luar akademik itu adalah homesick-nya. Homesick-nya luar biasa ya. Iya, jadi ada momen-momen tertentu yang mungkin kita terlewatkan karena kita nggak berada di lingkungan keluarga ya. Nah, kalau untuk sisi akademiknya lebih challenging karena sifatnya agak kompetitif ya. Jadi karena kita sebagai seorang, kalau saya bicara sebagai seorang PhD student, ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi. Jadi melewati beberapa tahapan untuk mahasiswa S3 itu adalah pertama kita harus ada proposal defense, lalu lanjut candidature defense, baru ada tesis seminar. Tesis seminar ini sifatnya tryout, yang terakhir adalah viva. Nah, seperti pengalaman para senior dan juga yang saya rasakan di level yang proposal defense itu cukup sangat challenging, karena memang kemungkinan tidak lulusnya itu ada. Ya. Gitu ya. Pernah lihat ada yang tidak lulus? Ada. Kebetulan yang berbarengan sama saya 1 semester kemarin untuk proposal defense itu dia mengalami fail. Dan teman saya yang candidature defense juga sama fail. Jadi di situ disiplin ya? Iya, sangat. Sampai untuk karena kita dibayang-bayangin hal tersebut, persiapannya tuh memang benar-benar harus fokus, harus mateng gitu kan. Ya kayak kita dituntut untuk benar-benar well prepare. Iya. Karena tidak ada jaminan bahwa udah gampang ini dijamin lulus kok, enggak. Enggak ada ya. Enggak. Kalau kita dilihat tidak ready, tidak menguasai risetnya kita, tidak mampu untuk defense seperti kata-katanya itu, ya ada kemungkinan akan mengulang yang kali kedua. Itu yang cukup challenging ya, dan itu terjadi. Ya, mungkin kayak di Amerika juga saya ikut juga merasakan di mana teman-teman yang dulu sama-sama masuk itu gak sama-sama keluar. Ngeri banget. Ada yang stop di tengah jalan. Ada yang stop di tengah jalan, ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun. Dan jadi memang perjalanan PhD ini panjang kan. Itu betul-betul mungkin kalau kita rasakan tuh kayak kerja tapi sekaligus belajar juga ya. Jadi ada harus drama-dramanya. Ada drama-dramanya. Benar, ada drama-dramanya. Yang
ditambah lagi tuntutan untuk kita harus melakukan publikasi sebagai ada? syarat untuk kelulusan. Iya, kalau di kampusnya saya, di departemennya saya itu untuk terindeks Scopus itu wajib 2, Oke. tapi kalau terindeks WOS itu satu saja sudah cukup. W, WOS. WS itu cukup satu. Cukup satu. Oh, itu lebih tinggi dari Iya, Scopus. indeksnya dari Scopus lebih tinggi. Jadi kalau kita mampu untuk publish di jurnal yang terindeks WOS, itu cukup satu aja. Cukup satu. Nah, karena ada tuntutan tersebut, ini yang saya bilang kenapa apa hal yang saya rasakan berbeda dengan studi di Indonesia. Faktor-faktor pendukung untuk mengarahkan studennya mampu melakukan publikasi sebagai kewajiban tadi itu disertakan. Jadi tahun pertama saya sebagai mahasiswa S3 di Department of Economics, kita ada 4 mata kuliah wajib yang harus kita ambil. Oke. Ya, pertama itu research method. Ya. Yang kedua ada PhD workshop series. Ya. Itu adalah mata kuliah yang bertujuan untuk bagaimana si student ini mampu mengolah proposalnya ini mengidentifikasi problem statement, bagaimana mengembangkan literatur review, bagaimana menjawab tujuan penelitian sampai akhirnya mampu menganalisis dan menemukan kesimpulannya. Jadi step-stepnya itu diajarkan. Di research method. Ya, kemudian ada 2 mata kuliah yaitu reading course sama selected topic in economics. 2 mata kuliah ini adalah untuk menunjang bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan literatur reviewnya, menemukan teori yang tepat, bagaimana mengimplementasikan si teori tersebut. Jadi di tahun pertama memang agak sibuk dengan persiapan proposal tadi. Oh, jadi kita belajar beberapa hal yang mungkin kita belum pernah pelajari. Sifatnya teori juga. Sehingga kita di semester selanjutnya itu udah siap ya kalau kita udah fokus sama ke satu topik. Di situ itu yang saya rasakan. Jadi memang beberapa mata kuliahnya adalah mata kuliah yang mendukung untuk kita bisa fokus sama risetnya kita. Paham apa yang menjadi kebutuhan dari disertasi tersebut. Oke, menarik banget. Dirimu udah berapa tahun di sini? Di sini, aku di akhir 2023. Di akhir 2023? Iya, itu ngelanjutin S3-nya. Tepatnya sih sebenarnya di di Januari 2023. Januari 2023. Iya, Januari 2023. Baru aja dong. Baru. Ini baru masuk tahun kedua. Baru masuk tahun kedua ya. Jadi jiwa-jiwa semangatnya masih ada. Karena belum ada drama. Betul. Oh iya. Kalau untuk orang yang mau ke Malaysia ambil S3, ada nggak tips-tips yang bagus nih buat mereka sehingga mereka nggak ada mungkin culture shock, kemudian mereka tuh lebih smooth lah gitu saat join. Oke. Jadi pertama mungkin secara general buat yang pengen melanjutkan kuliah di luar negeri dulu ya Mas Mora, kita harus tahu dulu negara mana yang menjadi interestnya kita. Dari situ bisa mempelajari budaya si negara tersebut karena kita sendiri udah tertarik sama negaranya. Baru kemudian cari tahu universitas apa yang tersedia di negara tersebut. Nah, karena pilihan saya jatuhnya ke Malaysia dengan alasan adalah letaknya yang strategis, memudahkan untuk saya mobile. Benar. Iya kan, jadi ada kebutuhan apa untuk balik ke Indonesianya itu cukup singkat. Jadi alasan letak strategisnya saya memilih Malaysia. Kemudian mencari tahu universitas yang tersedia di sini apa saja. Karena memang saya sudah menargetkan kampus negeri. Jadi beberapa kampus negeri saya cari tahu. Nah, dan pilihan jatuh ke University Malaya karena tadi saya adalah alumni, sehingga memudahkan saya untuk melakukan pendekatan dengan profesornya. Jadi ini yang belum saya jelaskan di awal ya. Untuk mahasiswa S3 kalau di University Malaya itu cara apply-nya adalah kita sebagai calon student diminta untuk approach dulu profesor yang mana yang kita inginkan untuk jadi supervisor. Ini masih calon loh ya? Masih calon. Iya. Jadi dengan cara apa? Persiapkan proposalnya. Secara singkat aja yang mendeskripsikan penelitian yang pengen kita angkat. Berarti kalau si calon student ini sudah udah tahu
profesor yang dia pilih siapa, kita kan udah lihat tuh spesialisasinya apa. Jadi harus relate sama proposal untuk memilih dia sehingga mudah untuk mendapatkan approval. Iya. Jadi waktu itu saya udah ada satu profesor yang menjadi inceran saya. Oh, sejak dari S2? Sejak dari S2. Oh, Waktu itu saya melakukan risetnya dari situ. Jadi ibaratnya kayak kita mau melakukan PDKT. Oh gitu ya? Mas. Iya. Iya. Jadi saya cari tahu, oh ya beliau interestnya di international trade. Oke. Jadi waktu itu juga pas S2 saya tertarik sama subjek tersebut. Iya. Jadi ketika saya melanjutkan S3, saya persiapkan proposal yang memang itu sesuai dengan bidang keilmuannya beliau. Dan saya siapkan, saya hubungin via email. Oke. Nah, ini yang saya amaze-nya ya Mas. Mereka cukup fast respon. Oh. Jadi email saya itu dijawab dalam waktu yang nggak lama. Keren, Ya, keren banget. Dan dia meresponnya dengan cara menjawab email saya, menyatakan ketersediaannya, Iya. tapi dia meng-CC email tersebut ke head of department. Oh. Jadi memudahkan langkah saya. Betul. Dia sampaikan kepada head of department, this is my student, kata dia, saya terima dia untuk berada di bawah supervisi saya. Ya, jadi ketika step selanjutnya kita mau ngisi aplikasi form, ya head of department udah tahu. Head of department sudah tahu, dan di bagian yang supervisornya kita udah bisa mencantumkan nama beliau. Iya. Oh. Jadi itu kayak jalan tolnya. Keren. Dirimu udah ambil kelas dia di S2? Iya. Oh, itu juga mungkin membantu ya? Iya, itu yang membantu. Dan kalau untuk di kampus aku, setiap lecture-nya itu mereka dilengkapi dengan informasi tentang background-nya beliau itu di dalam website. Oh. Jadi beliau pakarnya di mana dan pengalamannya apa saja, yang sedang dia pegang mahasiswa S3 siapa aja. Oh gitu. Itu lengkap, CV-nya di situ lengkap. Oh. Jadi dari situ kita bisa tahu dan bisa pilih-pilih lah ibaratnya. Iya. Jadi intinya kalau boleh disimpulkan, University Malaya itu memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa S3-nya, silakan kepoin kami, cari tahu tentang dosen yang kalian tertarik. Kalau memang nantinya berkenan dan memang interest, silakan apply. Wah, memudahkan banget. Iya. Dan yang bikin saya takjub tadi itu respon dari si profesor ini menjawab email saya. Keren banget. Luar biasa. Jadi profesor di sini kelihatannya mereka juga tertarik punya anak yang bisa diajak kerjasama untuk riset ya. Nah, yang satu lagi di awal pertemuan, supervisor ini akan meminta komitmen studentnya. Oh iya, kamu punya target selesainya study plan-nya gimana? Jadi di situ diminta komitmennya kita. Saya nggak mau pegang student yang berlama-lama sama masa studi. Di luar faktor X-nya ya Mas ya. Jadi diminta komitmen kita selama di bawah supervisinya beliau. Wah, keren banget. Iya. Jadi nanti ketika udah berjalan nih, ditagih komitmennya kan kamu maunya cepet kan? Kenapa sekarang lama? Iya, gitu. Karena monitornya tadi lewat progress report yang ada di sistem. Yang per semester. Dan aktivitas supervisi pun juga direkam di dalam sistem. Misalnya saya ada bimbingan di hari apa, jam berapa, dan isi bimbingnya apa aja, itu bisa diceritakan, kita input ke dalam sistem. Oh gitu, kayak dokter dong. Ketemu dokter, kan itu ada sistem informasinya, dicatat hasil diskusinya. Jadi di situ pihak fakultas itu pun juga bisa memantau frekuensi pertemuan atau bimbingan antara si student dengan supervisornya. Oh gitu ya? Iya. Wah, keren banget. Dan apa aja yang didiskusikan dalam bimbingan tersebut. Oke. Pengalaman saya di semester pertama itu, boleh saya sebutkan angka? Boleh. Itu kurang lebih habis 43 sampai 45 juta. Jika ada mahasiswa postgraduate student yang mungkin tertarik di bidang riset, itu ada peluang untuk menjadi graduate research assistant atau GRA kita sebutnya. Nah, rate-nya itu antara Rp1.000 sampai Rp4.000. Berapa tuh? Sekitaran 3,5 juta sampai 13 juta. Peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja di sini tuh opportunity-nya cukup tinggi. Karena memang
kampus-kampus yang ada di Malaysia itu membuka ruang untuk para dosen-dosen foreigner atau Iya. dosen-dosen asing untuk join ke kampusnya mereka.